Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Ayu Lestari. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah tentang akuntansi manajemen yang berjudul tentang merger. Pengertian merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan, di mana kedua perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non-aset perusahaan yang dimerger. Tujuan merger adalah sinergi, di mana kondisi atau suatu perusahaan mempunyai nilai keseluruhan yang lebih besar dari penjumlahannya. Yang berarti perusahaan yang merger berhasil ialah perusahaan yang nilai keseluruhannya lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan yang dimerger. Adapun tujuan utama merger adalah efektivitas, efisiensi, profitabilitas, dan juga nilai tambah ekonomi. Jadi, sebelum perusahaan melakukan merger, kedua perusahaan atau lebih tersebut bekerja tidak efektif dan efisien, sehingga tidak mampu menghasilkan laba dan rencananya, dan tidak dapat menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi. Adapun kegagalan bisnis. Yang pertama, kegagalan ekonomis. Kegagalan ekonomis ialah ketidakmampuan pendapatan perusahaan untuk menutupi beban-bebannya. Sedangkan yang kedua, kegagalan keuangan. Kegagalan keuangan ialah ketidakmampuan harta perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kegagalan ekonomis. Kegagalan ekonomis terbagi menjadi 3 segi, yaitu yang pertama, pendapatan atas penjualan tidak cukup untuk menutupi harga pokok penjualan, yang berarti perusahaan laba kotornya negatif. Yang kedua, pendapatan atas penjualan tidak cukup untuk menutupi biaya operasi, harga pokok penjualan, ditambah beban pemasaran, ditambah beban administrasi, yang berarti laba operasinya negatif. Yang ketiga, pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutupi seluruh beban perusahaan, harga pokok penjualan, ditambah beban pemasaran, dan ditambah beban administrasi dan bunga, yang berarti earning before tax-nya dan atau EBT-nya negatif. Kegagalan keuangan. Kegagalan keuangan mempunyai 2 segi. Yang pertama, harta lancar perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo, atau perusahaan tidak likuid. Yang kedua, seluruh harta perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban pada likuidasi, atau yang disebut dengan technical insolvency. Berikut ini contoh dari merger Bank BUMN di dalam kegagalan keuangan. Nah, di sini ada Bank BNI Syariah. Dilihat dari laba sebelum pajak dari ikhtisar laba rugi Bank BNI Syariah. Berdasarkan ikhtisar laba rugi Bank BNI Syariah pada tahun 2015 sampai tahun 2019, pendapatan atas penjualannya cukup untuk menutupi harga pokok penjualan. Nah, yang mana laba kotor Bank BNI tersebut positif atau tidak mengalami kegagalan terhadap perusahaan tersebut. Nah, kemudian dari poin kedua, dari ikhtisar laba rugi Bank BNI Syariah, bahwasanya pada tahun 2015 sampai tahun 2019, pendapatan atas penjualannya cukup untuk menutupi biaya operasi perusahaan, yang mana laba operasinya tersebut positif dan juga tidak mengalami kegagalan, sehingga dilihat dari data pendapatan operasionalnya. Kemudian poin ketiga dari kegagalan keuangan
Bank BNI Syariah. Nah, ikhtisar laba rugi Bank BNI Syariah pada tahun 2015 sampai tahun 2019, year ending before tax-nya atau EBT-nya positif, berarti yang artinya tidak mengalami kegagalan. Kemudian, dari kegagalan ekonomi Bank BNI Syariah. Dari neraca posisi keuangan Bank BNI Syariah pada poin pertama, yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2019 perusahaan tidak terjadinya likuid karena jumlah harta lancar lebih besar dari hutang atau yang disebut dengan liabilitas. Nah, kemudian yang poin kedua, dari neraca atas tabel Bank BNI Syariah pada tahun 2015 sampai tahun 2019, seluruh harta perusahaan cukup untuk memenuhi kewajiban likuidasi karena jumlahnya lebih besar daripada hutang atau yang disebut dengan liabilitas. Nah, dilihat dari kegagalan ekonomi atas tabel bank berikut. Nah, poin kedua, contoh dari Bank BNI Syariah. Dilihat dari ikhtisar laba rugi Bank BNI Syariah. Dari laporan Bank BNI Syariah bahwasannya poin pertama dalam kegagalan keuangan yaitu dari ikhtisar laba rugi Bank BNI Syariah pada tahun 2015 sampai tahun 2019, pendapatan atas penjualan cukup untuk menutupi harga pokok penjualan, yang mana laba kotor Bank BRI Syariah tersebut positif atau tidak mengalami kegagalan. Dilihat dari laba sebelum pajak. Nah, poin kedua, dari ikhtisar laba rugi Bank BRI Syariah pada tahun 2015 sampai tahun 2019, pendapatan atas penjualannya cukup untuk menutupi biaya operasional perusahaan, yang mana laba operasinya positif dan tidak mengalami kegagalan. Nah, lalu kemudian dari poin ketiga, kegagalan keuangan Bank BRI Syariah, bahwa ikhtisar laba rugi Bank BRI Syariah pada tahun 2015 sampai tahun 2019, earning before tax-nya atau EBT-nya positif, yang berarti tidak mengalami kegagalan. Kemudian dari kegagalan ekonominya, yang poin pertama, dari posisi keuangan Bank BRI Syariah pada tahun 2015 sampai tahun 2019, perusahaan tidak terjadinya likuid karena jumlah harta lebih besar daripada hutang atau yang disebut dengan liabilitas. Kemudian poin kedua, dari Bank BRI Syariah pada tahun 2015 sampai tahun 2019, yang mana seluruh harta perusahaannya cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban likuidasi, yang mana karena jumlahnya lebih besar daripada hutang atau yang disebut dengan liabilitas. Nah, di sini dari data keuangan kegagalan ekonomi. Nah, dilihat dari jumlah liabilitasnya lebih besar daripada hutang atau yang disebut. Kemudian poin ketiga dari Bank Mandiri Syariah. Nah, dilihat dari ikhtisar laba rugi Bank Mandiri Syariah
dari laba sebelum pajak. Lihat dari ikhtisar laba rugi Bank Mandiri Syariah. Dari poin pertama, ikhtisar laba rugi Bank Mandiri Syariah pada tahun 2015 sampai tahun 2019, pendapatan atas penjualannya cukup untuk menutupi harga pokok penjualan, yang mana laba kotor Bank Mandiri tersebut positif atau tidak mengalami kegagalan. Kemudian poin keduanya. Poin kedua dari Bank Mandiri Syariah pada tahun 2015 sampai tahun 2019, pendapatan atas penjualannya cukup untuk menutupi biaya operasional perusahaan, sehingga laba operasinya positif dan juga tidak mengalami kegagalan. Dilihat dari data pendapatan operasionalnya. Kemudian poin ketiga, ikhtisar laba rugi Bank Mandiri Syariah pada tahun 2015 sampai tahun 2019, earning before tax-nya atau EBT-nya positif, yang berarti tidak mengalami kegagalan. Nah, kemudian dari kegagalan ekonomi Bank Mandiri Syariah, poin pertama yaitu dari neraca posisi keuangan Bank Mandiri Syariah pada tahun 2015 sampai tahun 2019, perusahaan tidak terjadinya liquid karena jumlah harta lancar lebih besar dari hutang. Kemudian poin kedua, dari tabel Bank Mandiri Syariah, dilihat dari tabel tersebut bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2019, seluruh harta Bank Mandiri Syariah cukup untuk memenuhi keseluruhan kewajiban likuidasi karena jumlahnya lebih besar daripada hutang atau yang disebut dengan liabilitas. Nah, kemudian kesimpulan. Jadi, penggabungan ketiga bank BUMN tersebut tujuannya agar Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim, yang bahkan terbesar di dunia ini, bisa memiliki bank syariah yang besar dan mampu membantu mengoptimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah nasional. Selain itu juga dapat memperkuat ekosistem industri yang halal. Hasil merger bank tersebut juga berpotensi menjadi 10 besar bank dunia berdasarkan kapasitas pasar secara global dan dalam waktu 5 tahun ke depan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.